Udah? Oke ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konvers menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, laku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana atau rencana untuk penggagalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal kalau dengan menunggangi MK ya. Mungkin secara terperinci nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa Pak? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sarifudin Suding, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini. Sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu, kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian,
Tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon ini. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik. Kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albi Roman untuk memandu. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut. Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Suding. Iya, terima kasih Pak Habib. Putusan MK ini tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada mengubah keputusan ataukah kesepakatan antar partai politik dalam hal mengusung Prabowo dan Gibran dalam pencapresan tahun 2024. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di awal sering saya katakan bahwa hanyalah sebatas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etika, tapi tidak mengubah keputusan MK nomor 90, dan karenanya eksistensi pencapresan Prabowo dan Gibran tetap dilanjutkan
dan saya kira tidak ada alasan bagi pihak penyelenggara KPU untuk tidak menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga dijelaskan bahwa perlu memang, dan ini bukan pertama kali, tentang adanya kebocoran-kebocoran informasi terkait dengan putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini sangat penting ya bagi kami bahwa siapapun pelaku di balik kebocoran informasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh aparat penegak hukum harus diusut, ya, karena ini ada suatu peristiwa pidana dan dalam KUHP jelas pasal 112 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat atau berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa itu adalah merupakan rahasia untuk kepentingan negara dan dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing dan karenanya diancam pidana dengan penjara 7 tahun. Jadi ini ada suatu peristiwa pidana dan saya kira aparat penegak hukum harus mengambil sikap dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan untuk itu kami ya, dari tim hukum ini akan mengawal ya, tentang adanya peristiwa pidana ini dan meminta ya, dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut peristiwa ini. Saya kira ini penting ya, saya sampaikan. Ya, sedikit Pak Supriyansa. Terima kasih Pak Habib. Sedikit saja saya tambahkan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya sehingga putusan MK yang barusan tadi keluar sama sekali tidak mengganggu pencalonan Bapak Prabowo dengan Mas Gibran untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 nanti. Yang kedua, bahwa MK tadi telah menyampaikan secara lugas terkait dengan dugaan terjadinya pembocoran hasil RPH atau rapat permusyawaratan hakim, maka berdasarkan pasal 322 KUHP saya menyampaikan di mana bunyinya kurang lebih begini. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik sekarang maupun terdahulu diancam dengan pidana penjara 9 bulan. Ini artinya apa? Bahwa orang yang memegang yang namanya jabatan, maka hal-hal yang mengenai tentang sebuah kerahasiaan mesti dijaga baik-baik. Olehnya itu kami mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mencari siapa pelaku-pelakunya ini agar ke depan tidak ada lagi kerahasiaan-kerahasiaan negara yang dibocorkan sebelum waktunya. Sekira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Habibur Rahman. Dikit Mas Budi Jondono. Jadi gini, rekan-rekan saya sedikit menambahkan bahwa apa yang kita lihat di masyarakat tadi ya, banyak warga juga menghubungi saya bahwa masyarakat sebagian besar mensyukuri juga keputusan ini karena melihat substansinya. Substansinya yaitu adalah hukum kita, konstitusi kita tetap memberikan hak kepada kaum muda yang berprestasi
untuk menempatkan wakilnya dalam kontestasi Pilpres ini, baik sebagai capres ataupun